sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan model yang sering digunakan dalam model pembelajaran sastra. Nah, yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran sastra. Jadi, model pembelajaran sastra adalah kerangka atau pola yang digunakan oleh guru untuk merancang, mengelola, dan melaksanakan proses pembelajaran sastra agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Secara sederhana, model ini menjadi cara sistematis dalam mengajarkan karya sastra seperti puisi, cerpen, dan drama, mulai dari memahami, mengapresiasi, hingga mengekspresikan karya tersebut. Selanjutnya adalah jenis model pembelajaran yang sering digunakan dalam model pembelajaran sastra. Yang pertama itu adalah model respon pembaca. Model respon pembaca menekankan pada pengalaman dan tanggapan pribadi siswa setelah membaca karya sastra. Dalam model ini, siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan perasaan, pendapat, serta interpretasi mereka terhadap teks tanpa harus terkait pada satu jawaban benar. Pembelajaran menjadi lebih hidup karena setiap siswa dapat memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga mampu meningkatkan minat dan apresiasi mereka terhadap sastra. Model yang kedua adalah model analisis struktural. Nah, model ini berfokus pada pengkajian unsur intrinsik karya sastra seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Siswa diajak untuk memahami bagaimana unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah karya yang utuh. Nah, dengan model ini, siswa dapat menganalisis karya sastra secara sistematis dan logis, sehingga pemahaman terhadap isi karya menjadi lebih mendalam. Nah, model yang ketiga adalah model kontekstual. Model kontekstual mengaitkan isi karya siswa dengan kehidupan nyata siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami teks, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman pribadi atau kondisi di lingkungan sekitar mereka. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat relevansi karya sastra dalam kehidupan sehari-harinya. Model yang keempat adalah model berbasis masalah atau problem based learning. Model berbasis masalah menggunakan permasalahan yang terdapat dalam karya sastra sebagai titik awal pembelajaran. Siswa diajak untuk menganalisis konflik atau persoalan dalam cerita, kemudian mencari solusi atau makna dari permasalahan tersebut melalui diskusi. Model ini sangat efektif untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Yang kelima adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif melibatkan siswa dalam kerja kelompok untuk memahami karya sastra. Setiap anggota kelompok memiliki peran tertentu seperti membaca, mencatat, atau menyampaikan hasil diskusinya. Melalui kerjasama ini, siswa dapat saling bertukar pendapat dan memperdalam pemahaman mereka terhadap karya sastra sekaligus melatih keterampilan sosial. Selanjutnya adalah model yang keenam, yaitu model inquiry. Model inquiry mendorong siswa untuk menemukan sendiri makna karya sastra melalui proses bertanya, menyelidiki, dan menganalisis. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, sementara siswa aktif mencari jawaban dari pertanyaan yang muncul. Model ini membantu siswa menjadi lebih mandiri dan kritis dalam memahami karya sastra. Nah, model yang ketujuh adalah model kreatif produksi. Model ini menekankan pada kegiatan menciptakan karya sastra sendiri seperti menulis puisi, cerpen, atau naskah drama. Dalam proses ini, siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mempraktikkannya secara langsung. Model ini juga sangat efektif untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berekspresi siswa. Nah, adapun model yang terakhir atau model yang ke-8 yaitu model apresiasi sastra. Model apresiasi sastra ini berfokus pada kegiatan menikmati, memahami, dan menilai keindahan karya sastra. Siswa diajak untuk membaca, mendengarkan, atau menampilkan karya sastra dengan penuh penghayatan, kemudian memberikan tanggapannya terhadap karya tersebut. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan rasa, empati, dan kemampuan siswa dalam menghargai karya sastra sesamanya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Adapun pemahaman mengenai materi-materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Halo, saya Selvi. Saya akan memaparkan materi mengenai
fungsi dan manfaat model pembelajaran sastra, serta cara menerapkan model pembelajaran sastra. Baik, jadi fungsi model pembelajaran sastra yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam proses pembelajaran sastra agar lebih terarah dan sistematis. Kemudian yang kedua, membantu guru memilih strategi, metode, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengarahkan siswa dalam memahami, mengapresiasi, dan mengekspresikan karya sastra. Kemudian yang keempat, menjadi alat untuk mengembangkan keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, menyimak, ataupun berbicara. Kemudian manfaat model pembelajaran sastra yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Seperti yang pertama, meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap karya sastra. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kepekaan emosional siswa. Kemudian yang ketiga, membantu berpikir kritis dan reflektif terhadap isi karya sastra. Kemudian yang keempat, membantu kemampuan komunikasi dan ekspresi diri. Selanjutnya yaitu materi cara menerapkan model pembelajaran sastra. Nah, cara menerapkan model pembelajaran sastra yaitu dilakukan dengan yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Guru menetapkan kompetensi yang ingin dicapai, misalnya memahami puisi, menganalisis cerpen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memilih model pembelajaran yang sesuai, contohnya seperti model diskusi, role playing, discovery learning, atau project based learning. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan bahan ajar sastra, memilih teks sastra seperti puisi, cerpen, novel, maupun drama yang sesuai dengan tingkat siswa. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan yaitu apresiasi dan motivasi, inti seperti siswa membaca, berdiskusi, menganalisis, atau memerankan karya sastra. Kemudian penutup yaitu refleksi dan kesimpulan. Kemudian yang kelima, melibatkan siswa secara aktif, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat, berdiskusi, dan berkreasi. Kemudian yang keenam yaitu melakukan evaluasi, menilai pemahaman siswa melalui tugas, diskusi, presentasi, ataupun penulisan. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Guru memberikan masukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Halo, nama saya Nahirun Natila. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian strata atau lapisan sastra dan pembagian jenis strata atau lapisan sastra. Nah, pengertian strata atau lapisan sastra merujuk pada konsep bahwa karya sastra bukanlah sebuah entitas tunggal yang datar, melainkan sebuah struktur yang kompleks dan terdiri dari beberapa lapisan norma yang bersistem, saling berkaitan dan saling bergantung. Nah, adapun pembagian jenis strata atau lapisan sastra. Pembagian jenis strata atau lapisan sastra menurut Roman Ingarden, strata norma sastra dibagi menjadi 4 bagian lapisan. Yang pertama, lapisan bunyi. Lapisan terdalam atau permukaan karya sastra khususnya puisi yang terdengar. Ini mencakup rangkaian bunyi bahasa seperti fonem, suku kata, rima, irama, asonansi, dan literasi. Nah, adapun fungsinya membangun suasana, keindahan auditif, dan memberikan kesan ritmis. Nah, yang kedua itu lapis arti. Rangkaian bunyi pada lapis pertama membentuk unit arti seperti kata, frasa, kalimat, alinea, hingga kesatuan cerita. Lapisan ini adalah tingkat makna harfiah dan notatif dari bahasa yang digunakan. Nah, adapun fungsinya menyampaikan pesan atau deskripsi dasar dari karya sastra. Nah, yang ketiga itu lapis objek.
menit arti di atas membangun objek-objek, latar atau tempat waktu, lingkungan sosial, tokoh dan peristiwa yang dikemukakan dalam dunia cerita. Ini adalah apa yang digambarkan atau diduniakan oleh pengarang. Nah, adapun fungsinya menciptakan dunia ini imajiner yang realistis atau fantastis di mana peristiwa sastra berlangsung. Nah, yang keempat itu lapis dunia, lapis tertinggi atau terdalam secara maknawi, di mana pembaca merenungkan nilai-nilai yang sublim, tragis, suci, mengerikan, atau membahagiakan yang diungkapkan pengarang melalui ceritanya. Nah, adapun fungsinya memberikan perenungan, pelajaran moral atau nilai filosofis religius yang mendalam bagi pembaca. Perkenalkan, nama saya Andi Abdurrahman Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis karya sastra, mengkaji struktur, makna, gaya bahasa, serta pesan dalam karya. Analisis sastra adalah kegiatan mengkaji atau menelaah dan menginterpretasi karya sastra untuk memahami makna, struktur, gaya bahasa, serta hubungan antara unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya sastra tersebut. Adapun struktur intrinsiknya, yang pertama itu tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang mendasari keseluruhan cerita. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan berkaitan dengan pelaku cerita dan karakter yang dimilikinya. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Yang keempat, latar. Latar itu meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan kondisi sosial yang melingkupi ceritanya. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang itu menunjukkan posisi pengarang dalam penyampaian cerita. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang tersirat maupun tersurat dalam karya. Amanat dapat ditemukan melalui tindakan tokoh, konflik, dan akhir cerita. Adapun struktur ekstrinsik. Struktur ekstrinsik adalah unsur di luar karya yang memengaruhi lahirnya karya sastra, yang termasuk di dalamnya adalah biografi pengarang, kondisi sosial, budaya, sejarah, ideologi, agama, dan pengalaman hidup pengarang. Adapun makna dalam karya sastra yaitu yang pertama, makna denotatif adalah arti langsung sesuai kata yang tertulis. Yang kedua, makna konotatif merupakan arti kias atau makna tambahan yang mengandung nilai rasa. Yang ketiga, makna simbolik, yaitu makna yang disampaikan melalui lamban tertentu. Misalnya hujan dapat melambangkan kesedihan, kesucian, atau kerinduan. Yang keempat, makna sosial, yaitu kritik terhadap kehidupan masyarakat, kemiskinan, ketimpangan sosial, atau ketidakadilan. Yang kelima itu makna psikologis, yaitu kondisi batin tokoh seperti kecemasan, trauma, konflik jiwa, dan harapan. Adapun gaya bahasa dalam karya sastra. Gaya bahasa adalah cara khas pengarang menggunakan kata-kata membuat karya sastra menjadi lebih indah, hidup, dan menarik. Kemudian ada materi kontekstual sastra mengaitkan karya dengan kehidupan sehari-hari, nilai karakter dalam karya sastra, serta relevansi karya sastra dengan kondisi sedang menarik. Materi kontekstual sastra adalah pembelajaran sastra yang menghubungkan isi karya dengan kehidupan nyata, nilai karakter, dan kondisi sosial masyarakat. Adapun kaitan karya sastra dengan kehidupan sehari-hari, yaitu karya sastra sangat dekat dengan kehidupan manusia karena isinya sering menggambarkan pengalaman sehari-hari seperti persahabatan, keluarga, pendidikan, perjuangan, maupun konflik sosial. Misalnya cerita tentang seorang anak yang rajin belajar dan akhirnya berhasil dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa di sekolah. Adapun nilai karakter dalam karya sastra. Karya sastra juga mengandung banyak nilai karakter yang dapat membentuk kepribadian pembaca. Nilai tersebut antara lain kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kedisiplinan. Yang ketiganya, relevansi karya sastra dengan kondisi sosial. Karya sastra sering menjadi cermin kondisi sosial masyarakat pada masa tertentu. Masalah seperti kemiskinan, ketidakadilan, pendidikan, perbedaan status sosial, hingga perubahan budaya sering diangkat dalam novel, cerpen, atau drama.